mempelajari dan memahami logika dan berpikir kritis, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang argumen dan bahasa. Karena konsep argumen dan bahasa ini sangat penting kita pahami untuk menunjukkan bagaimana dalam berpikir argumen memegang peranan penting. Dan ini baru tersampaikan argumen ini ketika kita memahami tentang bahasa. Mengenai argumen dan bahasa, perlu kita pahami tentang konsep dasar dari argumen. Argumen itu adalah terkait dengan alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Sedangkan bahasa peranannya adalah sebagai sistem lambang bunyi, menjadi alat utama yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam memahami logika dan berpikir kritis, istilah argumentasi juga sering dirujuk. Argumentasi ini adalah tentang pemberian alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemberian argumentasi menjadi sangat penting di dalam kita memutuskan sesuatu. Penilaian terhadap sebuah pemikiran biasanya didasarkan pada pemberian argumentasi yang benar, logis, dan sangat jelas. Argumentasi ini merujuk pada proses pemberian alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat tadi atau untuk menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam situasi argumentatif, penting kita untuk memberikan alasan yang jelas dan kredibel agar argumen yang diajukan memiliki substansi dan kekuatan persuasif. Dalam ilmu komunikasi, penyampaian argumentasi menjadi sangat penting karena proses komunikasi untuk mencapai persuasi yang efektif itu diperlukan sebuah pemberian argumentasi yang jelas, masuk akal, dan bisa diterima dalam akal pikiran lawan bicara kita. Selain itu, ada yang disebut dengan istilah argumentatif. Argumentatif ini adalah merujuk pada hal atau pernyataan yang memiliki alasan yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi sebuah pernyataan atau argumen yang disebut argumentatif harus memiliki landasan yang kuat berupa fakta, data, atau premis yang relevan agar dapat diterima dan dipertimbangkan secara kritis. Argumen dan argumentasi. Dua konsep ini merupakan sebuah konsep yang terkait erat dalam logika dan berpikir kritis. Dalam konteks ini, argumen terdiri dari kesatuan kumpulan pernyataan yang disebut premis atau premis-premis yang digunakan untuk menyusun sebuah kesimpulan. Jadi argumen secara esensial merupakan susunan pernyataan atau premis-premis yang dirangkai sedemikian rupa untuk menyokong atau menghasilkan suatu kesimpulan yang berasal dari kegiatan menalar atau berpikir kritis. Oleh karenanya, dalam memahami logika dan berpikir kritis, kita juga perlu mempelajari tentang sebuah proses yang disebut dengan penalaran. Penalaran merupakan proses akal yang melibatkan kegiatan menghubungkan satu pikiran dengan pikiran-pikiran lain untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi penalaran adalah cara berpikir yang sistematis dan logis yang memungkinkan kita untuk menghubungkan informasi, ide, atau premis-premis untuk sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan pada bukti atau alasan-alasan yang terstruktur. Keterkaitan argumen dengan bahasa. Nah, tadi kita perlu mempelajari lebih jauh tentang bagaimana peran bahasa ini di dalam logika dan berpikir kritis. Kita pahami dulu tentang bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan
mengidentifikasi diri. Ada berbagai jenis bahasa tentunya, dan dua tipe yang kita bahas di sini adalah bahasa aglutinatif dan bahasa akusatif. Yang dimaksud bahasa aglutinatif adalah tipe bahasa di mana pembentukan kata-katanya melalui proses pengimbuhan pada akar kata. Sementara itu, bahasa akusatif merupakan tipe bahasa yang memiliki penanda eksplisit untuk objek langsung dalam kalimat. Dalam konteks pembelajaran tentang logika dan berpikir kritis, penting untuk memahami bagaimana bahasa itu bekerja sebagai alat komunikasi dan bagaimana penggunaannya mempengaruhi pembentukan argumen serta pemikiran kritis. Dalam konteks logika dan berpikir kritis, argumen ini sangat penting karena argumen ini akan memiliki beberapa tujuan yang sangat penting di dalam memahami logika dan berpikir kritis. Tujuan dari argumen adalah untuk meyakinkan pendapat atau keyakinan seseorang dengan menunjukkan bukti-bukti kebenaran, baik secara material maupun formal. Terdapat dua prinsip utama yang menjadi fokus dalam penggunaan argumen, yaitu prinsip material dan prinsip formal. Prinsip material mengacu pada elemen-elemen seperti term dan proposisi yang memastikan kebenaran materi yang disajikan dalam suatu argumen. Sementara prinsip formal berkaitan dengan kebenaran-kebenaran yang menjamin terlaksananya proses pemikiran yang logis. Jadi, memahami tujuan dari penggunaan argumen dalam konteks kebenaran materi maupun proses pemikiran yang logis akan membantu dalam menyusun argumen yang kuat dan valid. Beberapa contoh akan saya berikan berkaitan dengan argumen, argumentasi, dan argumentatif. Kita akan melihat contoh argumentasi yang mengacu pada hubungan sebab akibat atau proposisi yang saling terkait. Dalam contoh ini, kita melihat argumen terkait dengan pembubaran sebuah lembaga pendidikan yang terlibat dalam melestarikan kekerasan. Dengan menyajikan premis-premis yang jelas, kita dapat melihat bagaimana argumen dibangun dalam konteks situasi sosial atau moral. Berdasarkan kesimpulan dari premis-premis yang terkait adalah bagian penting di dalam membangun argumen yang kuat. Kita contohkan juga hal yang menarik tentang bagaimana pemberian argumen, argumentasi, dan argumentatif ini. Pada contoh ini kita melihat berkaitan dengan pernyataan seorang artis yang bernama Anang Hermansyah. Ada pernyataan Anang menikah dengan Ashanty. Jadi Ashanty menikah dengan Anang. Itu betul? Kita dapat melihat sebuah kesimpulan yang logis berdasarkan hubungan timbal balik dalam pernikahan. Meskipun satu pernyataan dapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Proses analisis yang cermat diperlukan untuk memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dan masuk akal. Dengan demikian, memahami contoh-contoh argumentasi yang seperti yang telah dijelaskan membantu dalam melihat bagaimana premis-premis dan proses penarikan kesimpulan saling terkait dalam pembentukan argumen yang valid. Berbicara tentang argumen dan bahasa ini, sekali lagi bahwa sebagai seorang yang berpikir korek, benar dan lurus, maka pemahaman terhadap argumen dan bahasa sangat diperlukan, sangat dibutuhkan di dalam rangka mencapai kesimpulan yang valid dan benar. Argumen dan bahasa ini saling terkait karena tanpa bahasa,
argumen-argumen ini tidak bisa disampaikan pada lawan bicara kita. Nah, dalam konteks komunikasi, bahasa ini amat sangat berperan di dalam membantu menyampaikan argumen-argumen yang menjadi alasan kita menyiapkan suatu pendapat, sehingga lawan bicara menjadi paham terhadap apa yang kita sampaikan, yaitu melalui argumen dan bahasa yang tepat, yang sesuai dengan lawan bicara kita. Demikian pembahasan materi tentang argumen dan bahasa, semoga bermanfaat.